Kembali lagi di Midnight Live. Au! Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Udah hari Kamis aja. Kamis kantong makin miris. Tapi jangan pesimis karena besok hari Jumat. Jumat jujur makin berat. Yang penting kan kita harus tetap sehat. Karena kunci sehat itu cuma satu. Jangan sakit. Ada arahan juga dari salah satu menteri. Kalau masakan udah mateng, kompor dimatiin. Takutnya gosong. Oke, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Abis mudik, abis arus balik, kita juga balik lagi bahas konflik. Tapi kali ini saya nggak mau bahas update serangan karena udah banyak di berita-berita, tinggal baca aja. Jangan males baca. Jangan bacain orang aja. Malam ini saya mau bahas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. MR Trump, ya, Mr. Trump ya, iya. Tulisannya MR Trump soalnya, iya. Mr. Trump baru saja bilang kalau Amerika menang mutlak dalam perang melawan Iran. Klaim itu disampaikan Trump kepada wartawan pada Selasa 24 Maret lalu usai pelantikan Menteri Keamanan Dalam Negeri. Nah, yang kocak abis klaim menang, si Trump juga ngaku kalau belum bisa memastikan kapan konflik benar-benar bakal kelar. Mencela-mencele. Jadi yang bener gimana? Sudah menang apa belum? Sudah tapi belum. Belum tapi sudah. Gini loh, kalau ente ngomong sudah menang tapi rudal masih terbang, itu namanya bukan kemenangan. Tapi kepedean. Abis ngoceh kemenangan tapi sikap dan kebijakan Trump berubah-ubah, labil. Dia bilang kalau Amerika lagi negosiasi damai. Abis bilang negosiasi, nggak lama berubah lagi. Amerika berpeluang lakukan serangan lanjutan. Wes, karep mulah Trump. Emang susah ngasih tahu orang halu. Mencela-mencelenya kebangetan, ibarat ada orang yang bilang jangan kau bela antek-antek asing. Sekarang malah bestian sama asing. Trump juga sempat bilang kalau Amerika punya pesawat yang terbang di atas Iran dan Iran nggak bisa ngapa-ngapain. Ya elah, modal bisa terbang di langit orang udah berasa yang punya negara. Kalau logikanya gitu, terbangin layangan di atas SPPG bisa gue klaim nih, SPPG punya gue nih. Apalagi kan intensifnya 6 juta sehari. Sebelumnya Trump juga pernah mendeklarasikan kemenangan atas perang melawan Iran pada Rabu 11 Maret lalu. Dalam pernyataannya Trump menegaskan bahwa AS sudah memenangkan perang sejak serangan hari pertama. Gokil, pede banget, ibarat main bola abis kick off langsung arak-arakan keliling kota. Padahal belum pegang piala tuh. Senada sama Trump, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dengan pede dan songong jelasin kalau dalam konflik kali ini militer Amerika mendominasi. Hegseth bilang belum pernah ada militer modern yang dihancurkan begitu cepat dan dikalahkan sejak hari pertama dengan kekuatan tembak yang luar biasa. Ngeri kali bahasamu, Dek. Padahal cemas kau, Dek. Omonganmu kayak tukang salep. Sekali oles langsung beres. Di dunia nyata nggak ada perang yang bisa langsung menang di hari pertama. Kecuali lo perangnya di Free Fire. Lawan bocil-bocil kematian. Hegseth juga bilang kalau Amerika pakai pendekatan keras dalam menghadapi Iran. Dia bilang kami bernegosiasi dengan bom. Nah ini jadi nggak semua bule itu pinter ya Bray. Negosiasi kok pakai bom. Negosiasi ya pakai cangkem. Kalau nggak bisa nego pakai cangkem,
Ya pakai Tinder. Beda ya. Itu mah kelakuan penonton. Nggak cuma mengklaim sudah melemahkan kemampuan militer Iran, Trump juga menyinggung adanya perubahan kepemimpinan di Iran selama konflik berlangsung. Trump bilang ini benar-benar perubahan rezim karena para pemimpin sekarang sangat berbeda dari yang kita hadapi di awal. Udah halu amnesia. Sangat berbeda dari mananya? Mojtaba Khamenei itu anaknya Ali Khamenei. Itu bukan ganti rezim, ibaratnya itu cuma ganti admin grup WA keluarga. Tapi rulesnya tetap sama, bahkan bisa lebih ganas. Wong bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya dirudal semua sama Trump. Sejak diumumkan sebagai pemimpin tertinggi, Mojtaba baru sekali terlihat di publik. Mungkin dia lagi nunggu momen yang pas buat muncul sambil ngetawain Trump. Ya Trump, ya. Ini lawan saya Presiden Amerika apa komika? Lagian kocak banget klaimnya. Di tengah klaim kemenangan, Trump juga sempat mengumumkan penghentian sementara serangan terhadap fasilitas militer Iran selama 5 hari. Katanya sih buat buka ruang negosiasi antara Washington dan Teheran. Tapi pihak Iran membantah adanya perundingan itu. Bantahan dari Teheran tersebut muncul saat Trump dilaporkan telah mengirim proposal 15 poin untuk mengakhiri perang. Juru bicara Komando Gabungan Angkatan Bersenjata Iran, Ibrahim Zolfakari, secara terbuka mengejek klaim AS. Ibrahim bilang, apakah tingkat pergulatan batin Anda sudah sampai pada tahap Anda bernegosiasi dengan diri sendiri? Mamam tuh. Disindir lagi debat sama diri sendiri. Gak cuma itu, Ibrahim juga nyindir soal klaim negosiasi. Ibrahim bilang jangan bungkus kegagalan jadi sebuah negosiasi. Udah KO kok ngaku masih nego. Ibarat main gaple pegang Q jebot ngaku jackpot. Uye. Sementara itu juru bicara Komando Militer Tertinggi Iran Mayor Jenderal Ali Abdullahi Al-Yabadi bilang kalau pasukan Iran bakal gas terus perang sampai beneran menang. Di sisi lain Trump masih ngeyel kalau sedang ada negosiasi. Dia bilang kalau AS sedang berbicara dengan sosok penting di Iran tapi bukan Ayatollah. Lah ini makin lucu. Klaimnya udah kayak punchline kocak. Sosok penting tapi bukan Ayatollah. Ya artinya sosok gak penting dong. Gimana sih Trump? Mungkin Trump lagi ngobrol sama Siri. Itu aja Sirinya malas jawab. Hai Siri, apakah bisa nego sama Iran? Sirinya jawab, maaf Trump, mungkin Anda salah minum obat. Lagi-lagi Trump mencela-mencele. Pernyataan Trump soal negosiasi itu kontras banget sama sikapnya yang sempat mengancam akan menyerang fasilitas energi Iran jika Selat Hormuz nggak dibuka penuh. Ancaman itu kemudian ditunda 5 hari dengan alasan ada kemajuan diplomasi yang lagi-lagi dibantah Iran. Omongan sama perbuatan nggak sinkron. Udah kayak orang yang dulu bilang saya nggak tertarik terjun ke politik. Kemarin sempat bagi-bagi susu di CFD. Lagian nih kalau udah beneran menang, ngapain coba Amerika masih kirim tambahan pasukan ke kawasan tersebut? Katanya pasukan ini bakal dipakai dalam operasi darat termasuk di Pulau Kark yang jadi pusat depot minyak terbesar Iran. Padahal langkah itu jelas beresiko bisa menambah jumlah korban dari pihak Amerika dan juga menambah tekanan politik buat pemerintahan Trump. Belum lagi serangan Iran ke Selat Hormuz yang bikin jalur pelayaran terganggu dan memicu krisis energi global. Belum juga Trump sadar dari halunya dampaknya sudah dirasakan. Harga BBM di Amerika sekarang udah naik $1 Amerika per galon. Kondisi ini jelas menambah tekanan politik terhadap Trump, apalagi jelang pemilu paruh waktu. Dan beneran langkahnya jadi senjata makan Trump. Senjata makan tuan. Kebijakannya bikin approval rating Trump terjun bebas ke angka 36%. Karena kalau terjun sampai 0,0017% itu bukan approval rating, itu angka keracunan MBG. Versi pemerintah. Yakin gak yakin, yakinin aja sambil joget ya.
Ngemeng-ngemeng soal Selat Hormuz, Trump juga sempat kasih klaim paling halu. Orang giting aja nggak gini-gini amat halunya. Ats nggak nih? Trump mengklaim kalau dirinya dan pemimpin Iran berbagi kendali atas Selat Hormuz. Menanggapi klaim Trump, Kedutaan Besar Iran di Afrika Selatan langsung kasih respon lewat postingan di akun X. Salah satu postingan yang menampilkan foto dashboard mobil dengan setir mainan yang ditempel di sebelah setir asli. Kayak setir anak-anak. Postingannya ngejek Trump banget. Yang ngomongnya sok pegang kendali padahal lepas kendali. Jujur main dia main. Bab. Jika dunia ini diisi pemimpin-pemimpin halu yang hobinya ngaku-ngaku, yang omongannya setinggi satelit tapi logikanya jatuh ke parit, maka jangan kaget kalau yang hancur bukan cuma satu negara tapi satu dunia ikut susah. Kalau rudal dan bom dianggap bahasa negosiasi dan klaim dianggap bukti prestasi, maka kebenaran akan terus jadi ilusi dan rakyat selamanya bakal jadi korban opini. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Jadi jangan kemana-mana Aumania, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Dan untuk melihat arus balik di gerbang tol Cikampek Utama, kita sudah terhubung dengan Safira Prameswari. Halo Safira, selamat malam. Apa kabar? Silahkan laporannya Safira. Selamat malam Reza, kabar saya baik, gimana nih kabar Reza sendiri? Nah, hari ini saya sedang berada di gerbang tol Cikampek Utama yang mana memang berdasarkan dari pantauan kami kondisi arus lalu lintas pada malam hari ini tergolong ramai lancar dan kami juga belum melihat adanya titik kepadatan. Dan memang jika dilihat dari data Jasa Marga untuk hari ini kendaraan yang sudah melintasi gerbang tol Cikampek Utama dari arah Palimanan menuju Jakarta atau dari arah timur menuju barat itu terdapat sekitar 52.000 kendaraan. Dan kalau kita bandingkan dengan data pada tanggal 24 Maret kemarin yang mana diprediksikan menjadi puncak dari arus balik mudik, kini memang sudah mulai turun begitu meskipun memang angkanya belum terlalu signifikan. Dan selain itu juga diprediksikan puncak gelombang dari arus balik mudik lebaran ini akan terjadi lagi nanti di tanggal 28 dan juga tanggal 29 Maret 2026. Tetapi memang untuk angkanya tidak akan setinggi yang terjadi pada tanggal 24 kemarin nih Reza dan juga pemirsa. Lalu untuk data dari volume kendaraan saat ini kan memang masih landai ya, sehingga untuk sistem rekayasa lalu lintas seperti kontraflow ataupun one way itu sudah tidak diberlakukan ataupun saat ini belum ada informasi lebih lanjut untuk akan diterapkan kembali. Jadi untuk kedua arah baik dari arah Jakarta mau ke Palimanan ataupun sebaliknya saat ini sudah berlangsung normal. Nah, untuk langkah preventif juga nih yang dilakukan dari pihak Jasa Marga dan juga dari kepolisian itu sekarang diberlakukan sistem buka tutup di rest area di kilometer 62B. Dan untuk di rest area 52B ini saat ini sedang ditutup. Dan untuk masyarakat ataupun Aumania nih yang sedang akan merencanakan perjalanan arus balik mudik, ini ada informasi diskon tarif tol untuk hari ini dan juga besok sebesar 30% jika melewati dari gerbang tol Kali Kangkung di kilometer 414 hingga ke kilometer 70 di gerbang tol Cikatama ini. Tetapi memang ini hanya bisa untuk perjalanan yang direct atau yang langsung begitu ya. Dan untuk himbauan juga bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan melalui jalan tol ini agar dapat melihat kembali kondisi kendaraannya. Jangan lupa juga pastikan BBM-nya ini sudah cukup ataupun kalau memakai kendaraan listrik ini baterainya juga sudah cukup. Dan jangan lupa untuk mengecek saldo dari kartu elektronik agar tidak terjadi antrian yang panjang di gardu di gerbang tol begitu. Dan
untuk masyarakat juga untuk harus selalu berhati-hati karena siapa tahu nanti di rumah ada yang nungguin kan atau di tempat tujuan ada yang nungguin. Jadi memang harus hati-hati agar dapat selamat sampai ke tujuan. Kembali ke studio, Reza. Iya, penonton juga nungguin Safira soalnya. Kapan Safira balik ke Jakarta? Iya. Safira, prediksinya kapan terjadi puncak arus balik? Oke, dari puncak arus balik ini memang kan kemarin yang di gelombang pertama itu tanggal 24 nih Reza. Untuk yang gelombang kedua diprediksikan akan terjadi di tanggal 29. Yang mana ini memang di weekend ya, jadi mungkin masyarakat masih banyak yang work from home nih. Nah, yang mana nanti memang melakukan perjalanan mudiknya memilih di hari weekend. Begitu Reza. Ya, Safira, apakah dari pantauan Anda terjadi peningkatan volume kendaraan di sejumlah titik rest area? Bagaimana pantauan Anda, Safira? Oke Reza, nah kalau misal di rest area sendiri memang sejak awal dari pasca hari lebaran gitu ya, itu memang di rest area banyak sekali terjadi antrian kendaraan yang mana ini memang mempengaruhi dari kondisi arus lalu lintas yang terjadi di gerbang tol ataupun di tol Cikampek ini sendiri. Tetapi memang saat ini hingga hari ini memang sudah mulai mengalami penurunan karena memang untuk dari rekayasa lalu lintas yang diberlakukan selama arus balik mudik ini tuh berhasil Reza. Jadi memang tidak terjadi penumpukan yang terlalu signifikan daripada mungkin di Hamin ataupun di hari sebelum lebaran. Begitu Reza. Oke, nah sejauh ini seperti apa suka duka kamu dalam melakukan peliputan arus balik lebaran? Untuk suka duka ini kayaknya dukanya karena nggak bisa lebaran pertama kali sama keluarga ya. Cuma namanya tuntutan pekerjaan dan semua pasti ada resikonya. Jadi ya serunya di sini temen-temennya selalu asik. Terus tim-tim juga selalu asik banget dan emang di sini nggak pernah kelaparan Reza karena kita kebetulan selalu dikasih makan gitu. Jadi ya selalu happy sih di sini Reza. Wah, seru banget ya. Sementara penonton di studio pada kelaparan ya. Iya. Tahu gitu berangkat ke monitor mudik semua nih penonton. Iya. Safira, ada nggak pesan-pesannya buat para pemudik yang saat ini sedang berjuang, sedang balik lagi ke ibu kota dan juga sedang melakukan arus balik lebaran? Ada nggak pesan-pesan kamu buat para pemudik? Ya Reza, memang mungkin sekarang waktu liburan lebaran ini sudah berakhir ya pemirsa. Tetapi dengan kita kembali ke bekerja gitu, dengan kita kembali mungkin bersekolah juga, ada yang nonton Midnight Live ini, memang kita tandanya masih harus melanjutkan hidup karena hidup tidak semulus dan tidak sesenang itu begitu. Dan mungkin juga untuk pemirsa yang sedang melakukan perjalanan untuk selalu berhati-hati agar dapat sampai tempat tujuan dengan selamat. Iya, bener banget. Hidup tuh tidak semulus itu. Ya, kayak jalan banyak lubang-lubangnya. Iya, harus ditambal ya untuk bisa memberikan kelancaran bagi para pemudik sampai ke rumah dengan selamat. Gitu. Safira, ada nggak terakhir aja nih buat kamu Safira? Ada nggak pesan-pesan kamu mungkin buat penonton di studio? Apa tuh? Oke, buat para Aumani yang ada di studio nih ya berarti ya Reza ya. Semoga sehat selalu dan semoga bahagia selalu. Senang kan penonton? Oke, Safira, terima kasih ya buat laporannya. Sehat selalu dan juga salam buat teman-teman monitor mudik di sana. Terima kasih Safira, kita berikan tepuk tangan untuk Safira. Sampai berjumpa lagi nanti di kantor ya, di Kedoya. Oke, nah kita beralih ke informasi selanjutnya. Tadi Safira udah kasih info paling up to date tentang arus balik. Kali ini saya mau kasih informasi tentang cerita-cerita dan pengalaman para pemudik pas melakukan arus mudik. Salah satunya cerita tentang Simpang Jomin di Karawang, Jawa Barat. Katanya dulu Simpang Jomin jadi momok buat para pemudik karena macet, bikin capek fisik, capek pikiran.
Nah, tahun ini kata para pemudik ceritanya beda, katanya kondisinya udah lebih manusiawi dan tapi ini kata para pemudik loh ya. Iya. Kalau kata penonton jangan dipercaya. Kan nggak mudik. Oke, biar nggak dikira omon-omon doang, ini dia informasinya. Di tengah perjalanan panjang menuju kampung halaman, setiap menit di jalan terasa berarti. Bagi para pemudik yang melintas di Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat, kenangan tentang kemacetan panjang masih membekas. Enggak sih, karena ya udah nggak kuat aja. Oh, udah nggak kuat ya? Iya, karena saking macetnya. Mulai macet tadi udah dari situ sampai sini. Ya istirahat, karena kita udah nggak kuat Kak. Jadi makanya kita istirahatnya di sini. Kenapa nggak ke rest area teh? Karena kakak saya juga lagi hamil, bawa anak, jadinya buru-buru kan. Terus tadi juga sempat macet, macetnya itu mau 2 jam lebih deh. Makanya kita di sini nggak di rest area. Namun, Lebaran tahun ini menghadirkan cerita yang berbeda. Arus kendaraan memang tetap ramai, tetapi tidak lagi membuat perjalanan terhenti. Kendaraan masih bergerak, memberi harapan bagi para pemudik untuk segera tiba di kampung halaman. Pemudik yang membawa keluarganya mengaku perjalanan kali ini terasa lebih ringan. Perubahan ini tak lepas dari hadirnya tol Trans Jawa yang mengalihkan arus kendaraan, serta pengaturan rekayasa lalu lintas yang lebih optimal di lapangan. Namun bagi para pemudik, ini bukan sekedar soal lancar atau tidak. Ini tentang perjalanan pulang, tentang rindu yang ingin segera terbayar. Sekarang habis mudik dari Jawa Timur, Ngawi, alhamdulillah perjalanannya lancar, tidak ada kendala apapun. Di jalan ya lancar, alhamdulillah. Kalau dibandingin dengan beberapa tahun lalu, gimana Pak? Lebih lancar dari sekarang. Tahun kemarin kan ada macet-macetnya, sekarang alhamdulillah lancar jaya lah. Dan tahun kemarin banyak macetnya itu istilahnya. Jalur Pantura memang belum sepenuhnya bebas dari kemacetan. Namun hal ini bisa menjadi harapan baru bahwa mudik tidak harus dipenuhi oleh kelelahan, namun bisa menjadi bagian dari kebahagiaan dalam menyambut hari kemenangan. Dari Jawa Barat, Fani Lutriksi, Fajar Faresa, Metro TV. Ya. Kita masih flashback soal momen mudik. Ternyata kemacetan arus mudik nggak melulu mendatangkan emosi, kadang juga mendatangkan rezeki, terutama buat warga yang tinggal di sekitar jalan wilayah Ciherang, Nagrek, Kabupaten Bandung. Mereka berusaha dengan memberikan jasa ganjel ban dadakan. Toh, ganjel toh. Nah, ini dia ceritanya. Seperti inilah situasi kemacetan kendaraan di Tanjakan Ciherang, Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tampak sejumlah warga berupaya membantu kendaraan yang tidak kuat menanjak dengan menggunakan balok kayu yang sudah disiapkan. Begitu melihat adanya kendaraan pemudik yang tidak kuat menanjak, pasukan ganjal ban ini pun langsung turun tangan mengganjal ban mobil agar tidak mundur dan menabrak mobil yang berada di belakangnya. Aksi jasa ganjal ban dadakan ini kerap dilakukan oleh warga di sekitar Tanjakan Ciherang saat momen mudik Lebaran tiba. Mereka tidak mematok harga untuk jasa yang dilakukannya. Mereka menerima sebesar apapun yang diberikan oleh pemilik kendaraan. Dalam sehari, para pengganjal ban ini mengaku bisa mendapatkan uang sebesar Rp250.000 untuk jasa membantu kendaraan yang tidak kuat menanjak di Tanjakan Ciherang. Warga sekitar di daerah sini bila mana macet juga kalau ada mobil yang nggak nanjak bisa dibantuin, kadang ngedorongin. Itu saat arus balik dan mudik itu biasanya dapat berapa per hari? Ya kalau lagi rame apa macetnya lagi padat gitu, kadang 200 sampai 150 lah. Sementara itu sejumlah pengendara mengaku terbantu dengan adanya jasa ganjal ban dadakan ini.
karena tak hanya ikut menjaga agar tidak terjadi kecelakaan, namun juga dapat membantu mengurai kemacetan dengan tidak adanya kendaraan yang mogok di tengah tanjakan. Ada tukang ganjel sih terbantu karena bisa membantu sampai ke pinggir kan. Emang tadi nggak kuat nanjak ya Pak? Ya kebetulan ini ada masalah di mesinnya. Gitu. Nggak tahu dinamo jalannya atau apa gitu. Jadi terbantu ya Pak ya? Ya. Dari Bandung, Jawa Barat, Roni Halim, Metro TV. Nah, habis flashback cerita arus mudik, sekarang kita flash disk. Editor sih soalnya lo di sini. Iya. Maksudnya ya begitulah ya. Maksudnya sekarang kita bahas arus balik. Kali ini kita bahas oleh-oleh menjadi salah satu bawaan yang wajib dibawa saat kembali ke perantauan. Pengen oleh-oleh? Nunggu Safira pulang. Biasanya oleh-oleh yang dibawa adalah makanan khas daerah masing-masing seperti kerupuk. Nah, kalau pulang mudik dari Pulau Sumatera, apa saja sih oleh-oleh yang biasa dibawa oleh pemudik? Pada pasaran kan? Ya, pasaran. Pemuncratnya. Berikut informasinya untuk Anda. Pulang ke kampung halaman merupakan sebuah momen lebaran yang selalu dinanti-nantikan oleh para pemudik. Dan juga biasanya para pemudik ini kerap membawa oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumahnya. Dan saat ini saya sedang berada di Terminal Eksekutif Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Dan bisa dilihat bahwa saat ini sedang ada para pemudik yang hendak pulang ke Pulau Jawa. Dan mereka juga membawa beberapa oleh-oleh. Ada yang membawa kemplang, ada yang membawa kerupuk, dan juga ada yang membawa hasil bumi seperti beras seperti itu. Dan saat ini saya coba akan berbincang dengan para pemudik yang membawa oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumahnya. Selamat pagi Ibu, Kakak. Kakak dan Ibu ini habis pulang kampung dari mana? Oh, saya dari Penyandengan, Tanjung Lobo. Iya. Kakaknya dari? Dari Palembang. Ini sama, kakak juga dari Palembang. Oke. Oh, satu bis. Nah, kira-kira kakak sama ibu nih apa nih oleh-oleh yang dibawa untuk teman-teman maupun juga keluarga yang ada di Jakarta? Boleh dibantu jelasin nggak? Berhubung kita dari Palembang, terutama empempe, kerupuk, kemplang, gitu. Itu aja sih. Pasti yang dibawa empempe sama kemplang ya? Oke, ini kalau boleh tahu kemarin bikin sendiri di kampung atau beli? Kalau PMP kita bikin sendiri, tapi kalau kerupuk ini kita beli. Ya. Ibu, kenapa sih bawa oleh-oleh itu suatu hal yang diperlukan ketika pulang kembali ke tempat asalnya, Ibu? Kenapa kira-kira? Ya gitulah untuk buat oleh-oleh. Iya. Buat tetangga, ya. Baik Ibu, kalau gitu terima kasih ya Ibu, hati-hati di jalan dan juga semoga hadiahnya dan juga oleh-olehnya dapat dibagikan kepada para teman-teman dan juga saudara yang ada di Jakarta maupun Tangerang ya. Terima kasih. Dari Bakahuni, Henry Tera, Adi Joy, Metro TV. Nah, selanjutnya kita bahas soal makan-makan. Kalau penonton kan makan ati ya. Soalnya jabatannya nggak naik-naik. Nah, selain berkumpul dan bersilaturahmi bersama keluarga, momen libur lebaran juga dimanfaatkan perantau yang pulang kampung berburu kuliner khas yang dirindukan. Tak terkecuali di Makassar, salah satu yang ramai adalah Rumah Makan Ati Raja Makassar yang menyajikan kuliner bakso yang legendaris yang dinikmati dengan buras atau burasa khas Bugis Makassar. Wah, seperti apa kelezatan bakso Ati Raja? Berikut liputan jurnalis Metro TV Sabda Role dan juru kamera Safei Ma'rif berikut ini. Ya, di momen libur Lebaran Idul Fitri ini, warga Makassar tidak hanya menghabiskan waktu bersama keluarga dengan mengunjungi tempat wisata ataupun mungkin jalan-jalan ke pusat perbelanjaan seperti itu. Ada juga yang memanfaatkan momen ini untuk berburu kuliner khas Makassar. Nah, udah bosan makan daging, udah bosan makan ayam. Nah, saatnya saya akan mengajak Anda untuk berburu kuliner di ini dia, Rumah Makan Ati Raja.
Iya, ramai banget pemirsa. Oke, jadi di sini tuh menu andalannya adalah sebenarnya sih bukan bakso sebutannya, tapi nyunyang tuh. Seperti yang di daftar menu ini, nyunyang mie, ada siomay, terus ada pangsit, ada kue tiaw, ada nasi goreng merah yang merupakan kuliner khas Makassar, nasi goreng merah. Tapi saya pengen mencicipi nyunyang khas dari Atiraja ini. Jadi di dia semangkuk bakso Atiraja. Tadi kan saya bilang baksonya itu emang agak berbeda dengan bakso-bakso pada umumnya. Jadi Atiraja itu ada 2 macam bakso, ada 3 ya, ada 3. Jadi pertama adalah bakso halus, kemudian bakso kasar, dan ada ini yang paling fun fact-nya adalah bakso goreng Atiraja ini terkenal banget dengan rasa khas bakso goreng yang lembut. Sebelum dikasih kecap, sambal, dan juga jeruk nipis, saya sarankan cobain dulu gurihnya kuah dari nyunyang Atiraja ini. Ini enak banget kuahnya, bismillahirrahmanirrahim. Khas banget. Gurih, asinnya pas. Enak banget. Ayo, siapa yang kangen sama bakso Atiraja? Kita kasih jeruk nipis. Kemudian ini kecap, jadi sesuai selera aja ya. Pemirsa, kecap, kemudian juga sambal khas Makassar. Kalau kita di sini bilangnya lombok kuning atau sambal kuning nih. Warnanya emang agak kuning, ada orange-orange-nya gitu ya. Nah, ini pakai buras. Jadi semangkuk bakso Atiraja ini harganya tuh 34.000. Nah, kalau buras ini namanya 1 ikat. Jadi kita tuh belinya biasa per ikat seperti ini, harganya Rp11.000. Ini juga yang khas banget. Buras Atiraja tuh kayak beda aja gitu. Kayak ada emang cita rasa khasnya tersendiri dari mungkin buras yang lain yang ada di Makassar tuh. Aroma santannya, aroma daun pisangnya kerasa banget. Nah, jadi biasanya tuh diginiin. Nah, dicampur gini loh di baksonya. Nah, emang gitu cara makannya ya, pemirsa, kalau orang Makassar. Oke, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bakso gorengnya, sebelum coba bakso halusnya, cobain bakso gorengnya dulu. Yang tadi saya katakan ini tuh terkenal banget dengan rasa khas bakso yang lembut. Jadi di luarnya tuh emang agak crunchy gitu, agak crispy. Di dalamnya tuh lembut banget. Jadi dia kayak warnanya agak hitam gitu, tapi ini enak banget, kenyal. Dan daging sapinya tuh rasa banget. Terima kasih. Jadi kalau makan bakso Atiraja itu paling pas minumnya tuh es markisa. Jadi Makassar tuh juga oleh-oleh khasnya tuh adalah buah markisa atau sirup markisa. Nah, di sini kita bisa nikmatin es markisa yang seger ini. Mari kita cobain. Aduk dulu. Tuh, kelihatan nggak sih bulir-bulir markisanya tuh? Oke. Manis. Ada asam-asamnya, ada kecut-kecutnya, tapi seger banget, cocok banget dimakan dengan bakso Atiraja yang pedes-pedes nampol ini juga. Jadi yang mau bawa pulang bakso Atirajanya untuk oleh-oleh untuk teman ataupun juga keluarga di luar Sulawesi Selatan. Jadi di sini tuh ada
bakso yang udah di packing seperti itu. Nah, udah di packing nih seperti ini. Aku kasih lihat. Nah, tuh ini bisa langsung dibawa kemana ya? Ya, harganya itu 170.000 untuk 5 porsi. Jadi isinya tuh 5 porsi bakso Atiraja, ada yang 10 porsi, juga ada otak-otak, ada mantau, ada gogos. Pokoknya di sini lengkap banget. Ada jalang kote juga, ada kroket, terus ini juga yang khas Makassar, kacang telur nih. Ini enak banget. Oke, jadi memang nggak sekedar makan, tapi kita juga bisa berburu oleh-oleh di rumah makan Atiraja ini. Jangan lupa yang mudik ke Makassar harus mencicipi bakso Atiraja, dan juga jangan lupa oleh-olehnya buat kerabat ataupun juga keluarga di luar Sulawesi Selatan. Demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda Role, Ahmad Safei, Metro. Wah, sedep banget ya. Apalagi nyunyahnya tadi tuh, wah legit banget itu. Gimana penonton, udah kenyang kan? Habis makan-makan, perut udah kenyang, waktunya cari tempat wisata. Kalau penonton habis makan sebat, balik lagi kerja. Mau ngomong soal wisata libur lebaran di Surabaya, Pantai Kenjeran ramai, tiba-tiba ramai orang. Karena kalau ramai rudal tuh bukan Kenjeran, tuh Iran. Gara-gara AS Israel. Oke, ini dia informasinya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berlibur ke Surabaya karena ada salah satu spot yang paling favorit yang digemari oleh masyarakat Surabaya ketika momen liburan tiba, yakni adalah Pantai Kenjeran yang terletak di utara dari kota Surabaya. Karena di momen libur lebaran ini ada banyak sekali masyarakat yang mengajak keluarganya untuk sekadar berrekreasi sambil menikmati pantai dari pinggir sembari mereka piknik, membawa keluarganya, kemudian juga saling menyantap makanan, karena memang ada banyak sekali kegiatan yang bisa mereka lakukan di Pantai Kenjeran, seperti banyak anak-anak yang berenang di pinggir pantai. Kemudian juga ada wisata perahu yang bisa membawa Anda untuk melihat bagaimana kondisi dari pantai di utara Surabaya ini. Dan juga ada beberapa kegiatan lainnya seperti ada live musik juga yang bisa menambah keseruan Anda ketika berlibur di Pantai Kenjeran. Tiketnya sangat terjangkau, hanya 15.000 untuk satu orangnya. Jadi bagi Anda yang belum punya kegiatan di libur lebaran kali ini, mungkin bisa berkunjung ke Pantai Kenjeran.